adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Sabtu 20 Juli 2024, hari biasa pekan ke-15 warna liturgi hijau. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menegakkan keadilan-Mu dan menyatakan belas kasih-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu. Bantulah kami memperjuangkan keadilan dan kebenaran berdasarkan cinta kasih, agar mereka yang patah terlukai hidupnya mendapatkan semangat dan kekuatan baru. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus, tetapi Yesus tahu maksud mereka, ia menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. terpujilah Kristus. Romo, saya mau bertanya nih, seperti yang diketahui, orang-orang Farisi ini kan merupakan salah satu golongan yang mereka ini taat sekali akan hukum Taurat. Namun di lain sisi mereka ini selalu mencari kesalahan Yesus. Apa yang selalu Tuhan Yesus lakukan pasti mereka perdebatkan. Saya mau bertanya Romo, alasan mereka melakukan itu sebenarnya apa sih Romo? Selamat pagi para pirsawan. Kalau kamu punya sebuah warung yang biasanya ramai pengunjung, kemudian datanglah seorang perantau, ya, membuka warung 24 jam dengan harga yang lebih murah. Maka marketingnya dari mulut ke mulut. Warung baru itu lebih murah loh dari langganan kita. Dan mereka bukanya 24 jam. Yang itu jam berapa? Jam 2 sudah tutup, jam 5 baru buka lagi. Pada saat kita memerlukan jam 4 nggak bisa, digedor-gedor tidur. Yang ini 24 jam loh, dengan harga yang terjangkau. Nah, kalau kamu mendengar berita begitu, wajar nggak? Apa yang terjadi di antara dua warung ini? Persaingan, ya. Para ahli kita, para orang Farisi itu adalah betul-betul ahli kitab. Mereka hafal dari ayat satu dengan ayat yang lain. Dan mereka mencoba menerapkannya sedemikian rupa.
Kalau ada orang yang bandel, jadi dia dimintai uang, dihukum pakai uang, ketat dan diawasi. Datanglah Yesus yang polos, yang menyapa mereka, yang bisa duduk bersama lesehan, ngobrol ngalur ngidul, lalu mendengarkan yang susah dan sulit. Dikatakan misalnya, aduh kasihan ya, ibu itu sakit pendarahan sudah lama loh. Di mana dia tinggal? Ya kira-kira dari sini 0,5 kilometer Pak. Lalu Yesus membuat program pergi ke sana, datang berkunjung dan menyembuhkan tanpa bayar, tanpa harus bawa upeti. Maka lalu marketingnya adalah dari mulut ke mulut. Itu loh Yesus. Bisa mendengarkan keluh kesah kita, bisa menyembuhkan penyakit kita, bahkan ketika kita lapar diberinya makanan, tidak pernah menggencet atau menyiksa kita. Luar biasa. Maka lalu banyak orang tidak ikut lagi ahli kitab, tetapi mengikuti Yesus. Nah maka lalu di pihak orang Farisi ada kedongkolan. Nah, kedongkolan itu diungkapkan bagaimana? Kita buat program, bunuh saja dia, selesai. Kalau tidak dia mengganggu, seperti itu, duri dalam daging. Bunuh saja. Ya. Dan sering dalam kehidupan kita pun sama, toh? Ya, betul sekali. Nah, Yesus mengalami dan penulis Injil menuliskannya. Untuk apa? Supaya kita belajar dari waktu ke waktu. Yesus saja didongkoli, apalagi kita. Kalau kamu menonjol daripada orang lain, bahkan pembesarmu, wah. Kalau pembesarnya bijaksana, aman-aman saja. Tapi kalau dia kurang bijaksana, kurang pede, jengkel, dongkol, binasakanlah, turunkan tugasmu. Itulah dasarnya, iri hati dan dengki. Nah, persoalannya ketika Yesus menghadapi iri hati dan dengki, apakah Yesus mengundurkan diri? Tidak, jalan terus. Siapa takut? Dia katakan. Maka dia mengambil nas dari Yesaya. Ya apa tuh? Lihat hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia dan akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah, tidak akan berteriak, suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Kenapa? Dia bersuara kasih, ya, dan kasihan, dengan hati dan hati-hati. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Orang yang sedang sedih tidak akan dicaci maki, diusir, tapi didengarkan, dirangkul. Nah, di sini kita para gembala belajar dari Yesus. Bukan melihat pakaian mereka, sepatu mereka yang bermerek atau tidak, atau pakai sandal jepit, kukunya tidak pakai warna-warni dan hitam legam. Bukan itu, tetapi yang diminta adalah siapa saja yang datang kepada kita, itulah utusan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan konsep ini maka penggembalaan bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau para gembala tadi melihat, oh mobilnya merek apa nih, rumahnya berapa nih, uangnya berapa banyak nih, baru aku datang mengunjungi, bahkan tidak kenal pun mencari kesempatan untuk berkenalan. Sementara orang-orang yang pakai jalan kaki, mungkin badannya bau, ya, kita tutup mata, bilang, aduh maaf ya aku sibuk. Nah disinilah pelajaran bagi kita Injil yang kita dengarkan pada pagi hari ini.
Selamat membaca, selamat mendengarkan, dan selamat melaksanakannya. Tuhan memberkati. Amin.